Nah, untuk bab 5 kita itu pemeriksaan campuran aspal dengan alat Marshall. Nah, ketahanan, stabilitas, kemampuan campuran untuk menerima beban sampai terjadi kelelehan plastis yang dinyatakan dalam kilogram atau pon. Kita menggunakan kilogram. Kelelehan plastis atau flow, keadaan perubahan bentuk suatu campuran aspal yang terjadi akibat suatu beban sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam milimeter. Maksudnya itu untuk menentukan ketahanan, stabilitas terhadap kelelehan plastis atau flow dalam campuran aspal. Untuk peralatannya, ya kita karena membuat satu benda uji, ya kita cetakannya pun satu, gitu. Diameternya menyesuaikan dengan rencana kalian, rencana kombinasi antar campurannya. Itu yang kedua mesin penumbuk manual berbentuk silinder dengan berat 4,5 kg dan tinggi jatuhnya 45 cm. Landasan pemadat kayu jati sejenis untuk ukurannya, ya ukurannya segini. Pemegang cetakan benda uji, alat pengeluar benda uji itu kayak dongkrak. Nah, yang keenam itu alat marsalnya sendiri. Ada kepala penekan atau breaking head berbentuk lengkung, cincin penguji, propping ring, kapasitasnya 2.500 kg atau 5.000 kg, dilengkapi dengan arloji atau dial dengan ketelitian 0,0025. Pelelehan flow dengan ketelitian 0,25 mm beserta perlengkapannya. Itu di open, perendam, yang untuk praktikum ini kalian masih ingat kan langkah-langkahnya? Ya di situ ada oven, terus perendam, suhunya berapa derajat, berapa menit, terus setelah direndam harus cepat-cepat ke alat uji marsalnya dan sebagainya. Ini untuk perlengkapan pencampurannya, panaskan agregat, solet, spatula, kompor, sarung tangan, kantong plastik, gas dan lain-lain. Nah, ini untuk benda ujinya, persiapan benda uji harus dikeringkan ya, minimal 4 jam dari alat pengering menggunakan beratnya tetap atau konstan. Misalnya agregat fraksi kendaki sesuai spek dengan cara menyaring. Ya, kalian baca sendiri nih. Nah, ini untuk gradasi gabungan campuran asfalt treated glass. Ya, kalau kalian melaksanakan praktikum dengan benar, hasilnya pun di sini akan sesuai. Tetapi kalau kalian di sini praktikumnya tidak benar, maka nanti kalian akan kesusahan untuk gradasi gabungannya. Entah itu kalian apa ya, eh, mekanisme praktikumnya kurang sesuai ataupun lain-lain. Untuk tahun lalu ini sebagai contoh untuk agregat 23-nya, untuk proporsi total agregatnya 15%, agregat 12-nya 35%, abu batunya 25%, pasirnya 25%. Nah, gradasi gabungannya itu memenuhi semua.
Untuk pengujian spesimen Marshallnya, bersihkan benda uji atau dari kotoran organik minyak dan lain sebagainya. Beri tanda pengenal, cirikan minimal jumlah aspal yang diberikan. Aspal kalian berapa tuh? Waktu itu untuk kelompok satu dan 2. 3 mengukur tinggi masing-masing dengan ketelitian menggunakan jangka sorong ya. Harusnya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Tapi waktu itu jangka sorongnya mungkin tidak ada. Ini untuk pengukuran berat jenis campuran didasarkan pada ASTM D2726 sebagai berikut yang menimbang benda uji. Masukkan benda uji ke dalam air suhunya 25 derajat selama 3-5 menit dan sebagainya. Nah, untuk pengukuran stabilitas dan flow, biasa benda uji direndam dalam bak tepat. Kalian masih ingat sebanyak berapa menit waktu itu? 30 menitan lebih pada suhu 60 derajat. Keluarkan jika ingin diuji harus dikeluarkan secepat mungkin. Kalau bisa langsung diuji. Jangan menunggu karena nanti eh, akan merusak mesin dari Marshallnya sendiri. Karena sifat aspal itu kalau di panas akan meleleh dan dingin itu akan keras. Alat Marshall itu nggak bisa kalau keras. Nanti yaitu waktu itu praktikum alatnya itu seperti meledak kan karena tidak kuat untuk melelehkannya. Karena waktu itu belum seharusnya diangkat dan ada jeda di sana, ada jeda waktu pengujian banyak jedanya. PWI balik kayak gitu bisa. Nanti kalian masukin untuk kelompok satu 2 di sini, 3 4 di sini, 5 6 di sini, 7 8 di sini. Nah, nanti rata-ratanya silakan kalian cari sendiri untuk hasil T-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan seterusnya keterangannya ada di bawah. Untuk T itu tebal, A-nya itu kadar aspal terhadap agregat, B-nya itu kadar aspal terhadap campurannya. Nah, contohnya itu dulu 6% untuk kadar aspal terhadap campurannya, dan seterusnya dijelaskan di sini. Oke, untuk bab 6, penutup kesimpulan, ya kalian boleh menambahkan kayak gini boleh, terus mungkin kesimpulannya waktu saat praktikum bagaimana tulis saja, apa yang terjadi, kelemahan, kekurangan, mungkin eh, saya menjelaskan kurang jelas ya silahkan ditulis saja di sini di kesimpulan. Nah untuk pelampiran, nah lumayan bagus ini seperti ini walaupun kurang bagus. Jadi kalian semisal eh, nanti mungkin kalian kerja di lab ataupun apa, kalian masih ingat kalau ada foto-foto kayak ini. Nah untuk penimbangan gimana, terus pengurutan saringannya gimana. Nah untuk alat ini namanya apa, nimbang yang benar bagaimana, mekanisme praktikumnya bagaimana supaya bisa diterapkan di sana itu. Nah, penimbangan nih seperti apa, waktu ngoven bagaimana, berapa jam, berapa lama, perendaman berapa lama. Nah, ini untuk pignometernya untuk menilang busa dapat menggunakan tisu ya. Setelah diputar-putar,
Oke, menggorengnya bagaimana ini yang benar. Nah, waktu penumbukan nih, eh, saya udah bilang harus lurus ya, karena waktu itu kelompok berapa ya? Saya lupa, kelompok dua mungkin, numbuknya itu miring. Jadi benda ujinya itu ya ikut miring, gak lurus. Harusnya disebar merata juga. Tuh, penumbukannya 2 kali, 75 kali. Ini untuk mengeluarkan benda uji dari alat penumbuk. Nah, sebelum dilakukan pengukuran uji marsal, itu berat keringnya harus ditimbang, berat SSD-nya harus ditimbang, itu mekanismenya ya kalian masih ingat kan? Oke. Nah, ini direndam selama 3 menit pada suhu ruangan. Suhu ruangannya itu 25 derajat. Nah, ini untuk suhu 60 selama 30 menitan. Ini sudah di apa ini? Nah, ini untuk nilai arloji atau flow. Jadi pada arloji sini dan ini untuk arloji U atau arloji stabilitas. Stabilitasnya di sini. Kekuatan dan kelelehannya. Tuh, lengkap detailnya lihat video waktu pengujian. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya menjelaskan kurang detail. Silahkan bertanya kalau ada kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktikum kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa melanjutkan untuk mengajar adik tingkat yang akan datang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.